Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas eh, pembentukan dari tilose ya sebagai reaksi terhadap serangan patogen yang vaskular ya, dia akan menghambat pembuluh. Kemudian ada juga struktur pertahanan tanaman berupa terbentuknya sap ya, atau yang biasa kita sebut bledok ya, atau gum ya. Jadi uh, tanaman itu akan mensekresikan getah logam ya di sekitar luka sebagai suatu penghalang gitu ya. Jadi uh, ruang antar sel ya yang ada di sekitar luka itu akan secara cepat nanti diisi oleh getah gum ya, getah gum tadi ya, sehingga gum atau gum ya, sehingga bisa mengisolasi patogen. Nah, getah gum ini itu bisa jadi dia membawa senyawa antimikroba ya, atau bisa jadi dia hanya sebagai uh, mekanisme mekanik saja ya untuk penghalang. Tuh. Contohnya mungkin teman-teman sering lihat di pohon mangga gitu ya. Nah, itu seringkali mensekresikan yang namanya bledok ini atau gum. Uh, Setelah impenetrable barrier ya atau batas tadi terbentuk, maka patogen kemudian akan terisolasi ya. Ya, dia akan kelaparan di situ ya karena tidak bisa mengambil nutrisi dan kemudian mati. Nah, selanjutnya adalah perubahan ya morfologis yang terjadi pada dinding sel ya. Jadi ada tiga perubahan yang bisa terjadi di uh, struktur selnya ya. Yang pertama ada swelling ya, ada pembengkakan, kemudian ada cell walls thicken, penebalan dinding ya, dan yang ketiga adalah uh, di dalam apa ya, ini papila ya, jadi pembentukan dari uh, deposit oleh papila ya. Nah, kalau pembengkakan ya, jadi swelling in the outermost layer of the cell wall in contact with unsuitable bacteria, preventing bacteria from multiplying ya. Jadi pembengkakan ini akan terjadi pada lapisan yang paling luar ya, outermost layer of the cell wall ya, lapisan paling luar dinding sel yang dia kontak langsung dengan bakteri ya, sehingga karena pembengkakan ini maka proses penggandaan ya atau multiplikasi dari bakteri itu bisa terhambat. Oke, nah kemudian ada cell wall thicken in response to pathogens ya, jadi ada penebalan dinding sel ya, yang sebenarnya ini merupakan akumulasi ya dari uh, bagian sel tanam apa namanya, bagian dari dinding sel ya, misal lignin ya, kemudian juga polisakarida. Nah, kemudian yang papilla ini ya, papillary callosis are deposited on the inner side of the cell wall in response to fungi. Nah, ini untuk mekanisme ini adalah respon dari adanya serangan jamur ya. Jadi dia ada suatu apa ya, deposit suatu material ya, yang kemudian bisa mencegah masuknya jamur ya melalui uh, organ yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, Haustorium ya, ataupun dari hifanya itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke cytoplasmic defense reaction ya, atau reaksi pertahanan ya dari sitoplasma.
pathogenic fungi that grow slowly from lumps of HPV surrounded by cytoplasm. Ya. Jadi sitoplasma itu bisa membentuk kapsul yang kemudian dia mengelilingi hifa, ya, mengelilingi hifa atau patogen itu. Kemudian dia become granular ya, menjadi granular ya. Granular itu semacam butiran padat ya, yang kemudian bisa mendegradasi dari miselium ya. Pathogenic miselium decompose, kemudian serangannya akan berhenti gitu ya. Jadi reaksi ini ibarat uh, tanaman itu mengurung sel patogen ya, ya, membuat sitoplasma itu menjadi mengeras ya. Nah, kalau sitoplasma mengeras kan patogennya nggak bisa kemana-mana ya. Itu salah satu bentuk pertahanan dari tanaman. Nah, kemudian kita berbicara mengenai hypersensitivity ya, reaksi hipersensitivitas. Ya, ya, di sini necrotic defense reaction yang kita sebut dengan reaksi pertahanan secara nekrotik. Ya. Nah, ini terjadi terutama pada penyakit yang disebabkan oleh parasit obligat. Kita sudah belajar sebelumnya ya, bahwa parasit obligat itu adalah parasit yang memang terjadi harus hidup, hanya bisa hidup dengan inangnya ya. Nah, kemudian ya parasit obligat, kemudian ada virus ya, dan ada nematoda. Jadi the necrotic tissue isolate the obligate parasite from the surrounding living substance. Ya, jadi nanti akan ada jaringan nekrotik ya, jaringan yang mati, kemudian yang mengisolasi dari parasit obligat tadi ya, mengelilingi si parasit obligat tadi ya, kemudian mematikan jaringan ya. Nah, karena jaringan yang di sekeliling patogen tadi itu mati ya, maka patogen itu kan tidak mendapat nutrisi yang dia butuhkan ya, sehingga nanti patogennya akhirnya dia mati gitu. Nah, the faster the host cell dies after the attack, the more resistant the plant is. Jadi semakin cepat sel inang itu mati setelah penyerangan ya, nah, maka menunjukkan bahwa tanaman itu lebih resisten, lebih tahan. Ya. Jadi kalau makin cepat sel inangnya makin cepat mati, ya makin tahan tanaman tersebut. Ya, kemarin sudah sempat dijelaskan juga ya, ada gambar ya di situ daun yang kemudian ada bercak coklat. Nah, kemudian di sekelilingnya ada halo ya, itu juga bagian reaksi dari tanaman untuk mempertahankan diri ya, reaksi hypersensitivitas. Nah, kemudian kalau kita sudah bahas tadi ketahanan secara struktural, nah kita masuk ke ketahanan secara biochemical atau tahanan tanaman oleh substances ya, suatu zat produced by cell, zat yang diproduksi oleh sel baik sebelum dan sesudah infeksi. Jadi sama seperti ketahanan struktural tadi ya. Jadi ada before sama afternya. Nah, biochemical defense, ketahanan kimia itu juga sama. Ada yang sebelum dan ada yang sesudah patogen itu menyerang. Nah, kalau sebelum menyerang itu berarti zat penghambat ini sudah ada ya sejak awal. Nah, kalau yang sesudah diserang ya, sudah diserang oleh patogen berarti zat ini diproduksi baru ya, dibuat setelah infeksi.
Nah, yang sebelum menyerang gitu ya. Jadi inhibitor release by plants into their environment. Jadi tanaman itu mensekresikan eh, suatu substansi ya, various substances through the surfaces melalui permukaannya that have inhibitory power against certain pathogen. Mensekresikan substansi melalui permukaan yang punya aktivitas inhibitor terhadap patogen. Ya, jadi dia akan berapa jenis tanaman itu akan mengeluarkan ya suatu senyawa melalui permukaannya ya yang punya kekuatan untuk menghambat beberapa patogen. Ya, contohnya adalah penjahit toxic exudate on the leaves ya, exudate fungitoxic ya yang dikeluarkan oleh daun yang bisa menghambat germination ya atau perkecambahan dari spora. Nah, jadi dia akan mengeluarkan metabolit ya. Contohnya kalau teman-teman kenal tuh ada metabolit saponin gitu ya. Kemudian fenolik. Nah, itu fungsinya untuk menghambat patogen ya, terutama yang masih ada di permukaan tanaman, patogen yang menempel di permukaan tanaman. Misalnya spora gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kalau kita hubungkan dengan cara pengendalian ya, nah, pengendalian kimiawi ya dengan pestisida, misalnya pestisida yang nabati ya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, biasanya kita pakai tumbuh-tumbuhan, misalnya daun ya. Nah, ekstrak daun ya, daunnya diekstrak. Ya, nah itu tujuannya untuk mengeluarkan senyawa-senyawa tadi ya, saponin, fenolik, yang fungsinya bisa menghambat pertumbuhan patogen yang ada di permukaan daun. Nah, pertahanan yang lain itu adalah absence of the essential factor, ketidakadaan ya atau tidak adanya essential factor yang dibutuhkan oleh patogen. Jadi kalau sel tumbuhan itu tidak punya faktor yang diperlukan oleh patogen ya, nah, maka patogen itu tidak akan melakukan infeksi gitu ya, tidak akan melakukan serangan. Nah, jadi beberapa patogen itu dia butuh molekul ya, butuh molekul atau ya tadi ya nutrien esensial faktor tadi untuk mengikat struktur dari patogen itu ya. Misalnya kalau di jamur ya Hostoриum. Ya, jadi Hostoриum itu tidak akan masuk penetrasi atau menempel dulu ya, mengikat dulu. Hostoриum itu tidak akan penetrasi kalau tidak ada faktor esensial yang ada dalam tanaman tersebut. Nah, ini yang menjadikan kemudian uh, serangan patogen itu spesifik inang ya. Kalau tidak di tanaman yang ada esensial faktor yang dia butuhkan, ya dia tidak akan menyerang di situ. Nah, kalau misalnya tidak ada reseptornya ya, yang kemudian cocok dengan si Hostoриum misalnya ya, ya berarti apa namanya inang itu jadi tahan gitu ya, tahan gak rentan. Nah, um, lack of receptor and host-sensitive parts to function. Oke. Jadi beberapa patogen itu butuh reseptor khusus ya, tadi ya, reseptor khusus di dalam sel tanaman. Ini lanjutannya tadi ya. Ini kalau nggak punya reseptor, maka it remain resistant to the toxin and it's asymptomatic ya. Maka patogen tidak bisa menempel atau menyerang dan asimptomatik ya. Asimptomatik itu tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau nggak ada reseptor ya dia tanaman itu akan tahan dan biasanya tidak muncul gejala.
Nah, kemudian, bagaimana kalau misalnya ada essential factor atau essential nutrien yang dibutuhkan oleh patogen di tanaman itu ya, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau jumlahnya sedikit ya, maka patogen itu akan ya tetap akan menyerang tanaman tersebut, tapi dari sisi perkembangan disease-nya, perkembangan penyakitnya itu kurang baik ya. Disease can develop but in small amounts because certain host substances that pathogen needs to survive are present in low concentration. Jadi kalau konsentrasinya rendah, ya maka penyakit itu akan tidak berkembang secara maksimal ya. Karena jumlah essential nutrients-nya tadi tidak cukup. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau di kentang ya. Kentang itu ada bakteri penyebab uh, soft rot ya, busuk lunak ya. Nah, misalnya busuk lunak Erwinia ya, penyebab Erwinia itu dia apa namanya infeksinya itu berkurang ya ketika kemudian kadar 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 gula ya, kadar with low reduced sugar, kadar gulanya uh, di tanaman itu rendah gitu ya. Jadi ini bisa jadi faktor yang kemudian kenapa soft fruit bakteria itu tidak berkembang ya, karena kadar gula reducing sugar content ya. Jadi kadar gula pereduksi itu rendah. Jadi kalau kadar gula uh, pereduksi itu rendah ya, itu bisa mengurangi infeksi dari soft fruit. Nah, selanjutnya kalau tadi sebelum infeksi ya, atau serangan dari patogen, nah sekarang kita berbicara mengenai senyawa kimia yang muncul setelah adanya serangan patogen. Oke, jadi setelah infeksi ya, terjadinya infeksi, kemudian tanaman itu akan memproduksi senyawa yang bisa menghambat patogen. Ya, itu kita sebut sebagai induced inhibitor, penghambat patogen. Plant cell and tissue react to damage by pathogen, dia akan bereaksi terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh patogen. Ya, nah reaksinya is aimed at isolating the disorder and healing the wound. Ya, reaksi ini tujuannya adalah untuk mengisolasi ya, isolasi dari uh, apa namanya gejala yang tadi ditimbulkan oleh patogen dan kemudian healing the wound ya, memperbaiki luka ya. Yeah, several types of compound produced are present in high enough concentrations to inhibit growth of fungi and bacteria. Ya, jadi beberapa senyawa itu dihasilkan dalam jumlah konsentrasi yang cukup untuk menghambat pertumbuhan patogen ya, baik jamur maupun bakteri. Nah, kalau tadi sebelum patogen itu ada reaksi hipersensitivitas ya. Nah, ini juga setelahnya itu ada reaksi hipersensitivitas ya. Jadi pada varietas yang resisten ya itu setelah infeksi ya sel itu akan will quickly lose tugor, akan secara cepat dia akan mengalami kehilangan tugor. Selain kehilangan tugor juga dia turn brown and die. Ada perubahan warna ya. Perubahan warna ini maksudnya adalah terjadi pembentukan jaringan nekrotik ya, kematian sel, kemudian lama kemudian akan mati gitu ya. Ya tentu saja dibarengi dengan hal-hal yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, misalnya peningkatan respirasi tanaman gitu ya. Nah, perubahan ya yang terjadi pada kematian sel ya akibat sel yang terinfeksi itu termasuk loss of cell membrane permeability ya, kehilangan permeabilitas membran sel,
kemudian increase respiration ya tadi ya peningkatan respirasi, ya kemudian phytoalexin production, ya produksi phytoalexin. Ya, ya phytoalexin itu adalah senyawa apa ya, senyawa antimikroba ya, senyawa antimikroba yang kemudian diproduksi atau disintesis di lokasi infeksi, ya. Sehingga secara cepat akan membat patogen ya, mematikan patogen. Nah, jamur dan bakteri yang kemudian punya reaksi hipersensitivitas, ya itu akan diisolasi oleh necrotic tissue dan die quickly. Ya, makanya apa ya hypersensitivity atau biasa kita sebut HR ya, HR ya. HR ini memang dia efektif terhadap patogen yang sifatnya biotrof ya. Karena kita menghambat supaya patogen itu tidak dapat nutrisi yang dia butuhkan gitu ya. Kita isolasi. Nah, kalau misalnya patogennya sifatnya yang lawannya biotrof ya, nekrotrof ya, reaksi hypersensitivity ini justru akan merugikan ya. Nah, kan karena kalau nekrotrof kan dia bisa memanfaatkan jaringan mati ya, percuma dimatikan jaringan di sekitar selnya. Makanya untuk hipersensitivitas ini dia akan efektif terhadap patogen yang sifatnya biotrof. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan kadar fenolik ya, phenolic compounds. Ya, jadi senyawa kimia ya, senyawa kimia fenolik ya, fenolik itu termasuk fenol gitu ya kalau teman-teman sering dengar fenol ya. Itu sebenarnya dia sudah ada di both healthy and disease plants ya. Sudah ada di tanaman yang sehat maupun tanaman yang sakit ya. Tapi akumulasinya ya, jumlahnya itu akan accelerated ya, akan meningkat after infection. Ya, jadi kalau tanaman yang sehat-sehat saja itu sebenarnya senyawa fenoliknya itu sudah ada, tapi dia akan kemudian apa namanya senyawanya akan dihasilkan secara lebih cepat itu kalau terjadi infeksi. Ya. Tapi juga ada ya tanaman yang sehat itu yang tidak ditemukan senyawa fenoliknya. Ya. Tapi tetap ya mereka akan senyawa fenolik ini tetap akan diproduksi ya setelah ada stimulasi dari patogens ya. Patogens. Phytoalexin itu apa namanya senyawa setelah ada serangan patogennya pada jaringan yang kemudian tadi terjadi reaksi hipersensitivitas ya. Jadi fenolik ini fungsinya apa sih gitu. Jadi fenolik ini dia akan memperkuat dinding sel ya. Selain memperkuat dinding sel, dia tentu juga ada aktivitas semacam anti mikrobia ya, antimikrobia. Oke. Nah, kita sudah sampai akhir slide ya. Jadi ini adalah ringkasan ya dari pertemuan kita tentang ketahanan tanaman ya terhadap patogen. Ya, jadi ada dua ketahanannya secara struktural ya, secara struktur ya, kemudian secara senyawa kimia biochemical. Nah, semuanya ada yang before attack, sebelum serangan dan setelah serangan. Kalau structural properties sebelum serangan itu dia bisa dengan wax lapisan lilin atau kutikulanya ya, atau kemudian bentuk lokasi ya besar kecilnya dari stomata dan lentisel. Nah, setelah serangan ya, ketika ada serangan, maka tanaman itu dia bisa menghasilkan beberapa struktur ya, seperti cork layer, lapisan gabus ya, kemudian lapisan absisi, tilose, dan gap. Ya. Nah, kalau biochemical sebelum serangan ya dia bisa menghasilkan eksudat yang sifatnya fungi toksik ya, toksik terhadap jamur, kemudian
kehadiran dari essential factor, kemudian kekurangan dari kurangnya reseptor ya, reseptor yang cocok untuk patogen tersebut, kemudian tidak adanya essential nutrients yang dibutuhkan oleh patogen. Nah, setelah serangan, kalau ada serangan nih, ya maka tanaman itu akan bisa menghasilkan inhibitor ya, biochemical inhibitor yang bisa menghambat patogen atau dengan reaksi hipersensitivitas ya, atau kemudian yang terakhir yang tadi kita bahas adalah penambahan jumlah dari senyawa fenolik. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.